Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu Pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Hari ini kami akan membahas sebuah topik dan sebelumnya kami akan sampaikan dulu bahwa Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi pengingat sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum untuk melihat kembali peran generasi muda di tengah berbagai tantangan masa kini. Perkembangan teknologi, arus informasi yang semakin cepat hingga persaingan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di tengah kondisi tersebut, semangat kebangkitan perlu diwujudkan melalui kreativitas, inovasi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi lingkungan dan tentunya bangsa. Lalu, bagaimana generasi muda saat ini memaknai semangat kebangkitan nasional dan menjawab berbagai tantangan yang ada? Saya pagi ini sudah bersama dengan 3 narasumber sekaligus ya, sebagai yang di awal, yaitu saya langsung sapa dulu pembina pemuda pelopor Buleleng, Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti, MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak Ayu. Pagi. Apa kabar dulu nih? Kabarnya baik dan tetap membara ya. Asik. Sekali pelopor tetap pelopor. Pemuda itu sebagai ujung tombak dari segalanya. Oke, semangat pastinya ya. Dan berikutnya ada Kade Angga Wahyu Pradana SSN MSN sebagai pemuda pelopor seni dan budaya. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, Bli Angga, apa kabar juga nih? Astungkare, sehat selalu. Sehat selalu. Dan yang berikutnya ada Igede Yudi Antara SPD, pemuda pelopor pendidikan. Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Apa kabar nih, Bli Yudi? Kabarnya baik. Baik. Dan selamat pagi untuk sahabat Pro 1. Ya, baik. Jadi
Topik pagi hari ini nanti juga mungkin untuk Anda yang ingin bergabung bisa komen melalui kanal YouTube RRI Singa Raja Official ataupun melalui WhatsApp kami 0811 399 9790 atau melalui lantai telepon kami 0362244644. Semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan generasi muda. Kita persilahkan ladies first ya. Silakan Mbak Ayu untuk seperti apa nih mengawalinya. Oke, terima kasih. Selain sebagai pembina pemuda pelopor di Buleleng, saya juga membina pemuda-pemuda di Bali ya. Oke. Untuk menyiapkan pemuda-pemuda Bali. Kemudian selain itu saya juga sebagai akademisi juga di Universitas Pendidikan Ganesha, itu menjadikan saya sebagai tanggung jawab moral ya. Bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita berpikir menanggapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di generasi muda ini gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa berkontribusi secara konsisten ya dalam meningkatkan kapasitas, kualitas dan juga integritas, komitmen pemuda-pemuda yang ada di seluruh Bali pada umumnya dan Kabupaten Buleleng pada khususnya begitu. Peran pemuda tidak hanya sebagai penonton ya. Kita sebagai pemuda Bali itu jangan sebagai followers, tetapi sebagai trendsetter, sebagai tidak hanya mengikuti, tidak hanya FOMO ya, kalau istilah Gen Z-nya itu FOMO ya, ikut-ikutan gen gitu ya. Nah, tapi kita juga harus menjadi trendsetter gitu. Kita sebagai pusat massa ya, kalau kita kalau di ilmu fisika ada pusat massa gitu ya, menjadi titik sentral. Kita lo memberikan contoh, kita lo memberikan teladan, kita lo memberikan inspirasi agar bisa nanti menjadi contoh di masyarakat gitu. Contohnya di wadah pemuda pelopor ini begitu. Jadi pemuda pelopor itu bukan semata-mata pemuda yang menciptakan sesuatu, tetapi pemuda yang mampu berdampak kepada pemuda lainnya, kepada masyarakat begitu. Jadi intinya itu adalah kita tidak sebagai follower saja, tetapi kita berinovasi lah. Selain berinovasi, kita menciptakan sesuatu, kita meng-create sesuatu, kemudian kita kita dampakkan kepada masyarakat, kemudian hasilnya ada, dan itu juga nantinya sebagai contoh ya dari pemuda-pemuda lainnya begitu. Baik, ini udah kelihatan kan semangatnya pemuda ini. Baru satu loh. Jadi saya kayak yang disampaikan sama Bapak Soekarno, berikan saya satu pemuda ya. Oke, kita bergeser nih ke tadi kan sudah dengar dari pembina pemuda pelopor Buleleng. Mungkin kita langsung ke KD Angga Wahyu Pradana MSN selaku pemuda pelopor seni dan budaya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, jadi perkenalkan, saya KD Angga Wahyu Pradana. Saya seorang pemuda pelopor nasional di bidang seni budaya tahun 2024. Wow. Kemudian saya seorang akademisi juga, saya dosen seni budaya juga di Prodi PSBKH di Institut Agama Hindu Empu Kuturan, yang kita kenal IMK. Dia juga seorang founder, ketua Yayasan Seni Boy Sumarsanti yang dulunya sanggar komunitas kecil, hingga sekarang sudah bisa ya menggandeng banyak orang hingga ratusan, yang sekarang udah 500 anak-anak yang sudah terjaring di sanggar saya. Itu sebetulnya bukan hal proses yang sangat kurang berproses ya. Jadi dalam arti begini, saya bisa sampai di titik ini memang benar-benar karena satu disiplin. Jadi bukan semata-mata saya membilang diri saya disiplin, enggak. Memang dimulai dari diri sendiri saya bisa seperti ini begitu. Dan support keluarga juga sangat luar biasa. Lingkungan serta juga ini merupakan salah yang di depan saya. Ini ya, Mbok Her, Bu Herpina yang kerap saya panggil Mbok Her. Jadi beliau juga sering marah-marah ke saya. Itu yang saya tidak akan pernah lupakan. Ini langsung cocok ya. Jadi beliau memang salah satu ya kakak sekaligus. Udah ya, memang dia luar biasa ini. Jadi dia selalu menggembleng, artinya selalu mengarahkan adik-adiknya itu. Tapi kembali memang adik-adiknya nih, kembali saya Yudi ini memang ya orang-orang yang selalu dimarahi sama dia, beliau. Nah jadi terkait masalah topik di sekarang ini pagi ini tentang kebangkitan
Semangat kebangkitan Semangat nasional kebangkitan di nasional. tengah tantangan generasi Ya. muda. Jadi kebetulan saya ini kan sebagai dosen. Iya. Nah, dosen saya mengampu pemasaran seni digital. Nah, jadi saya bagaimana mengemas mata kuliah itu sebagai teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini, Oke. karya apapun yang dia selalu saya expose di digital, di media. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara bagaimana seakan-akan karya yang dipublikasi, karya yang sudah dibuat atau produk yang sudah dibuat setidaknya tidak kuno seperti itu. Jadi bisa diakses. Nah, jadi dengan hal itu mungkin bisa merupakan salah satu bagaimana saya seorang dosen, apalagi seorang dosen muda, saya bisa mengemas hal tersebut dimulai dari hal kecil. Kemudian yang kedua, saya sebagai pemuda pelopor seni budaya juga saya menggandeng teman-teman, ya setidaknya saya bisa melestarikan lah apa yang sudah diwariskan oleh leluhur terkait kesenian. Seperti itu. Luar Terima biasa. kasih. Kita bergeser lagi ke satu lagi. Biarpun latar belakang, mohon maaf nih, narasumber kami adalah seorang akademisi, teman kita panggilnya Bli dan Bo karena lebih ke pemuda ya. Iya. Baik, lanjut Oke. ada pemuda pelopor pendidikan IGD Yudi Antara SPD, silakan Bli. Oke, halo selamat pagi semuanya. Jadi senang sekali rasanya saya diundang ke sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya, mungkin tadi sudah diperkenalkan, tapi saya lebih lanjut. Perkenalkan nama saya IGD Yudiantara, kerap disapa Yudi. Saat ini saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Seririt, dan kebetulan di tahun 2024 saya adalah pemuda pelopor bidang pendidikan Kabupaten Buleleng pada saat itu. Tepuk tangan. Oke, jadi Iya. dalam kesehariannya itu saya adalah seorang pendidik. Kebetulan di sekolah saya aktif menjadi seorang pendidik, kemudian meneliti. Kebetulan saya adalah mentor karya tulis ilmiah dan juga public speaking. Jadi saya sangat aktif untuk mengajak anak-anak itu untuk belajar percaya diri, tampil percaya diri, kemudian melahirkan sebuah karya-karya inovatif yang tentunya merupakan solusi dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi dan kebetulan topiknya saat ini mungkin pas ya. Jadi bagaimana kita memaknai kebangkitan nasional di tengah tantangan dari generasi muda itu sendiri. Jadi saya ingin mengajak, dan saya memang sudah mengajak anak-anak saya untuk berpikir kritis. Jadi untuk melahirkan sebuah solusi dari permasalahan yang kalian temui di lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, kebetulan sama seperti Bliangga, jadi saya juga dibina oleh Ibu Ayu. Jadi tahun 2024 sebenarnya pertemuannya nggak disengaja pada saat itu. Saya ingat banget saya dihadapkan sama Bu Ayu pada saat itu persiapan lomba ke Lombok. Saya ingat banget itu. Dan Bu Ayu nanya, mau nggak ikut pemuda pelopor di tahun depan gitu. Dan ternyata Bu Ayu masih ingat janjinya di tahun 2024 saya dihubungi, dan kebetulan pada saat itu saya ingin mencoba pada saat itu, dan ternyata pada saat itu saya mewakili Buleleng ke tingkat provinsi, seperti itu. Ini kalau berbicara soal sentuhan wanita ini nyata ya. Iya. Pagi-pagi Oleh udah Mbak. bicaranya sentuhan. Iya, makanya sebab dua-duanya mengakui dari sentuhannya Mbak Ayu ini ternyata Iya, benar. terbitlah laki-laki yang gitu ya. Yang sangat luar biasa maksudnya. Baik, ini sudah ada yang mau bergabung, bolehkah kita sharing ya? Boleh. Di 24644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Singaraja Astaul yang ring pulang. Oke, Pak Astawa di Bungkulan. Terima kasih, silakan. Nggih. Silakan Pak Astawa. Harus tetap kita memelihara persatuan dan mempertebal persatuan dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau sudah kebangkitan nasional, berarti itu berimbas ke daerah, ke provinsi. Nah, untuk itu yang sedikit saja ya. Oke. Sebagai pelopor, jangan sampai pelopornya itu harus komprehensif begitu. Kita mencari pelopor yang komprehensif, segala hal yang menjadi program pembangunan pemerintah itu harus kita awasi. Jangan kita percaya dengan anggota DPR saja. Ini yang penting sebenarnya. Sekarang kita menggebu-gebu untuk melaksanakan pembangunan. Kalau hal-hal yang terjadi dalam mengisi kemerdekaan ini,
itu akan bisa terganggu rasa persatuan dan kesatuan, walaupun saya pribadi rasa persatuan dan kesatuan itu sudah tidak disangsikan lagi, bahwa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan tetap bersatu gitu. Nah, untuk itulah saya harapkan pemuda pelopor yang dikeluarkan nanti adalah pemuda-pemuda yang betul-betul bagaimana mengisi kemerdekaan ini seperti tidak terjadi lagi korupsi itu gitu. Makanya awasilah eksekutif dengan legislatif, termasuk yudikatif. Ini yang penting sebenarnya menurut saya yang pribadi gitu. Sekian, terima kasih. Sama-sama Pak Astawa. Om Santi. Santi Om ya. Ini ikut memperhatikan ya hitungannya ya. Mungkin mau ditanggapi atau bagaimana? Silakan Mbak Ayu. Ya. Oke, terima kasih Pak Astawa ya. Pak Astawa ini paling sering ya setiap yang ke Pro 1, Pro 2 pasti. Tapi boleh handle dulu nggak? Tahan. Oke. Ada lagi penelpon. Oke, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, masih diingat ya. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Irna. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Ya, silakan Pak Nyoman. Oke. Selamat pagi Om Swastiastu pada adik-adik sebagai pelopor pemuda ya. Buleleng. Selamat pagi Om Swastiastu ya. Swastiastu. Tadi telah banyak disampaikan terkait topik tadi, yaitu semangat kebangkitan nasional menghadapi tantangan generasi muda. Dimana terima kasih adik telah hadir dan memberikan semangat untuk generasi muda agar dapat melakukan hal-hal yang positif. Dimana kami melihat di masyarakat generasi muda sudah semakin rapuh mentalnya. Banyak kejadian-kejadian bunuh diri, melakukan pelecehan seksual, dan juga terkait dengan narkoba. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana caranya nanti untuk dapat merubah sikap generasi muda kita, dan juga pengaruh digital yang di saat ini sangat besar sekali pengaruhnya ke hal-hal negatif. Pertanyaan kami, bagaimana cara menghadapi tantangan? Halo, ulang lagi Pak, mohon maaf. Bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa yang harus kita lakukan, adik-adik selaku pemuda pelopor Buleleng, agar generasi muda tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini, di mana generasi muda kita dapat merubah sikap dan dapat merubah mental agar tidak rapuh. Itu saja kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman Sudarsana, luar biasa. Saya sampaikan dulu satu chat dari Pak Narte ya, hanya ingin gabung. Informasinya cuma memberikan informasi 5 ilmuwan Indonesia yang hebat mendunia dengan berbagai penemuannya. Belum lagi almarhum Gus Dur sempat bilang bahwa nanti Indonesia akan dipimpin oleh anak muda, seperti itu ya. Terima kasih Pak Narte. Nanti kalau misalnya ada yang mau tambahkan, silahkan Anda bisa menelpon kami, menghubungi kami, atau tetap mengirimkan melalui chat kami juga boleh. Silahkan ditanggapi Mbak Ayu mungkin sebagai ini. Oke, keren ya. Tadi ada Pak Astawa, ada Pak Sudarsana, ada Pak Narte ya. 3 orang yang mungkin sangat sering berdiskusi dengan kita ya. Terutama Pak Astawa ini paling sering ketika yang hadir di sini sering sekali menanggapi. Dari Pak siapa Pak? Sudarsana. Pak Astawa kan tidak bertanya ya, terima kasih tanggapannya. Kemudian dari Pak Sudarsana tersendiri, bagaimana cara menanggapi permasalahan tersebut, kemudian solusinya seperti apa begitu. Memang kita ketahui bersama banyak, kalau kita ngomongin masalah tuh pasti selalu ada ya. Di setiap pergerakan pemuda tuh pasti selalu ada
plus minus, karena kita selalu melakukan sebuah refleksi kan. Refleksi itu apa yang baik yang sudah dilakukan, apa yang belum baik. Yang belum baik inilah kita carikan solusi bareng-bareng kan, begitu kan. Kalau dari saya itu setiap kali hadir di sini saya selalu memberikan solusinya adalah jadilah pemuda yang ABCD untuk menghadapi permasalahan. A itu adalah amati situasi dulu. Kita amati situasi, seperti juga adik-adik pemuda pelopor kan pasti punya mengamati kondisi dulu. Oh ternyata mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, akar penyebabnya seperti apa, itu A. Amati permasalahan-permasalahan yang ada dulu, kita identifikasikan. Setelah kita tahu A itu sudah kita masukkan ke dalam list kita, oh ternyata permasalahannya ini, penyebab permasalahannya ini, baru kita B. B itu baru kita bereaksi, baru kita beraksi nyata. Misalkan solusinya tentang lingkungan ini, ada sampah berserakan, apalagi sekarang sudah menjadi permasalahan utama ya di Bali itu begitu. Oh kita beraksi nyata, berencana B itu. Oh kita akan melakukan ABCD gitu ya. Kita melakukan sesuatu ini, kita rembuk dengan pemuda-pemuda lainnya, karena kan banyak ide-ide itu, banyak pemikiran kan lebih berharga dari hanya kita berjalan sendiri begitulah. Kan kalau kita ingin lari cepat ya kita larinya sendiri. Tapi kalau kita ingin kita bisa mendapatkan pencapaian itu ya kita larinya bersama-sama begitu kan, seperti itu. C, kita cerdas memilih solusi yang solutif, dalam artian permasalahannya A, kita solusinya ya A juga. Jangan permasalahannya A, solusinya C. Seperti kalau kita sakit ya, kita demam, jangan dikasih obat diare begitu ya. Jadi solusi yang solutif gitu. Cerdas memilih itu. D itu adalah dampaknya nyata. Jangan hanya dampaknya cuma di angan-angan, di ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Oh ini loh yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Kita tidak langsung mendikte, oh ini ya kamu harus ini, tapi kita juga mesti menjadi pendengar. Ketika mereka menyampaikan di A itu amati, Kak Her, Mbok Her, saya punya ini, ternyata ada masalahnya seperti ini, Mbok Her. Kita sebagai di forum seperti apa? Kita dengarkan juga gitu. Kita itu yang selalu lakukan di kacamata sebagai seorang pembina pemuda pelopor. Nomor 2, di kacamata dari segi akademisi, karena saya juga sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, saya tanamkan banyak hal kepada mahasiswa saya. Mahasiswa kan lebih banyak itu pemuda ya, pemuda yang pastinya pemuda gitu. Jadi kita tanamkan mentalitas ketahanan mental atau resiliensi ya, yang sekarang sudah banyak sekali digaungkan gitu. Ketahanan mental itu penting, sehingga tidak muncul pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sudarsan tadi. Oh karena dia mentalnya agak down, oh ambil bunuh diri saja, mohon maaf ini. Oh kita ceburkan saja di mana gitu. Kolam renang. Oke ya. Jadi jiwa ketahanan mental itu perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita, apalagi yang generasi Z ya. Kalau generasi saya, generasi milenial ya, kita generasi milenial itu mungkin masih bisa ya, masih tahan banting, tahan lenting gitu ya, tahan lenting kita gitu. Tetapi tidak sedikit juga Gen Z itu memang tahan banting juga. Tapi kita kan perlu tanamkan agar merata begitu, bahwa oh ini loh dampaknya. Dengan ketahanan mental yang seperti ini kita bisa menjadi manusia yang tangguh gitu kan, seperti itu. Baik. Tambahan mungkin dari pemuda yang lain? Diangga duluan. Ya, pemuda pelopor seni dan budaya dulu nih. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, Tiang di sini ingin menambahkan. Nah, jadi sesuai dengan bidang saya. Nah, jadi kebetulan saya seorang founder. Sebenarnya ini simpel sekali. Jadi cara saya untuk mengatasi terkadang adik-adik yang memang benar-benar atau teman-teman yang frustasi atau punya background masalah di belakang seperti apa. Jadi saya di Sanggar dengan menggandeng ratusan anak-anak itu, saya mungkin ya, jadi itu sudah menjadi
bukti nyata juga. Saya mengajak anak-anak untuk latihan. Latihan itu latihan apa? Latihan gamelan. Karena saya ada reguler di Sanggar itu setiap hari. Ada itu baik menggambel, mainkan gamelan Bali, entah itu menari. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi mental adik-adik yang berpikir negatif seperti itu. Yang ingin seperti yang dikatakan Bu Hera, ingin bunuh diri karena background masalah apa kita nggak tahu. Jadi di Sanggar pun juga merupakan salah satu wadah. Jadi bagaimana kita untuk mendengarkan cerita adik-adik. Jadi kita itu teman jadinya di Sanggar itu. Artinya tidak menutup kemungkinan, oh saya ketua di Sanggar, jadi at least adik-adik saya itu harus hormat. Iya, memang salah satunya. Tetapi yang tidak menutup kemungkinan adik-adik itu untuk cerita, silakan cerita. Seperti itu. Jadi itu juga akan meringankan dan mengatasi, mungkin itu juga salah satu cara mengatasi adik-adik mungkin canggung dia bicara dengan keluarganya atau teman-temannya. Jadi di Sanggar merupakan salah satu wadahnya lah untuk mereka urun rembug dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke. Silakan. Oke, kalau dari saya menanggapi dari Pak Astawa tadi, Pak Sudarsana tadi, jadi memang benar ya. Jadi sebagai pemuda pelopor kita adalah agen perubahan. Jadi sebenarnya kita bukan objek pembangunan, tetapi kita adalah subjek pembangunan yang kita harus berkontribusi nyata terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jadi kita bukan berdiam diri. Jadi karena kebetulan kebangkitan nasional ini adalah sebuah peristiwa sejarah, jadi kita jangan menjadikan kebangkitan nasional sebagai sebuah sejarah saja, namun bagaimana sih kita membangun kualitas diri kita sendiri sebagai seorang pemuda. Oh, saya punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini itu akan berbuah manis ke depannya. Seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru, dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital. Jadi teknologi menguasai banget di semua lini, khususnya di bidang pendidikan. Jadi bagaimana cara kita, karena kebetulan saya adalah seorang pendidik, saya ingin mengajarkan kepada mereka jangan mudah percaya terhadap apa yang kalian lihat di sosial media. Dan itu sering sekali terjadi, Pak, bener nggak sih gini. Kemarin saya lihat di Instagram nih, jangan mudah percaya terkait hal itu. Maka langkah yang dilakukan adalah saring sebelum sharing. Jadi lihat dulu kebenaran dari berita itu sendiri. Apalagi banyak kasus, Pak, kasus ini beneran terjadi nggak sih di sini? Kasus hal-hal yang negatif tentunya pasti akan ketika mereka dilihat, mereka akan terdistraksi nih. Kayaknya kalau aku melakukan ini keren deh kayaknya. Padahal hal yang tersebut belum tentu baik di orang lain, baik di dirinya sendiri. Maka dari itu sharing dulu, saring dulu baru di sharing. Itu sih Kak. Terima kasih. Baik. Kita break dulu karena memang ini semakin panas. Semakin panasnya tapi hal yang positif ya pendengaran pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Masih ada pertanyaan juga dari pendengar dan penonton kami akan bacakan sesaat lagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara,
pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Ken, Pro 1 RRI Singaraja bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami. Ada yang bertanya kembali di WhatsApp chat kami. Selamat pagi Bapak Jero Gede Dane. Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu kepada adik-adik narasumber generasi muda yang hebat dan luar biasa dalam pengabdian untuk bangsa dan negara. Semoga apa yang jadi pengabdian adik-adik bisa berimbas baik ke depannya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara adik-adik untuk mengetok tularkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda yang lain agar supaya anak-anak muda yang lainnya bisa terhindar dari hal-hal negatif. Silahkan ditanggapi. Mbak Ayu Hervina dulu kembali. Boleh. Oh boleh? Oke. Oh ya. Giliran. Ya, silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara untuk Sabar. Ada yang Oh, bergabung sabar. lagi, boleh ya? Ini nggak mau katanya. Keren, Oke, keren. baik ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Pagi, Irna. Selamat pagi Pak Rahayu. Narte. Rahayu. Selamat pagi, Ibu, Bapak narasumber, adik-adik lah. Saya senior dosen Undiksa pun pensiun. Kalau di Setah ponakan saya Pak Sedane, istrinya ponakan saya Juange Anggota Kurna. Jadi saya di kampus ini tidak kenal atau belum kenal ini yang di Uniksa karena saya 2013 dah pensiun. Di fakultas apa, di jurusan apa? Saya PPKN, CP Hukum ya. Nah, jadi bidang saya memang ini ngajar kebangkitan, Sumpah Pemuda, Pancasila dari tahun ke tahun, dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Berpijak dari Selamat Harkitnas dulu 118, semoga pemuda bangkit dan memberi pelopor kepada bangsa Indonesia untuk maju. Indonesia Emas 45, anak muda akan memegang tongkat estafet itu kan itu ya. Nah dari 08, 28 itu kan pemuda, 45 sampai merdeka itu adalah pemuda pelopornya. Sumber daya manusia, kehebatan patriotisme sangat hebat. Jadi tonggak sejarah NKRI adalah pemuda. Tidak bisa dilepas sehingga Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan meninggalkan sejarah. Ya, kali-kali meninggalkan sejarah. Jadi ini adalah perlu dipegang teguh untuk anak-anak muda sehingga Bung Karno pun dalam penjajahan dia sangat getol mengatakan seperti tadi Nonser mengatakan atau penyiar, berikan aku 10 pemuda, aku goncang dunia ini. Jangankan 10 nanti. Kalau sekarang mungkin karena jutaan, mungkin bertahap. Sehingga pelopor-pelopor pemuda Buleleng Bali ini harusnya bertambah, ada target, program. 1 tahun berapa melahirkan pelopor pemuda. Di zaman Orde Baru saya ikut dari zaman SMA, GSNI, GMNI, KNPI, Pemuda Pancamarga, AMPI. Pemudaan saya ikut sudah dengan Gede Parme itu anak buah saya. Santiari anak buah saya. Nah, sekarang targetkan. Kalau dalam Orde Baru ada pelopor pembangunan dari Soeharto itu. Sehingga pelopor pembangunan itu banyak bidang yang kalau sekarang ini ada pendidikan, dibagi ada kesenian, mungkin lingkungan hidup. Mungkin itu digabung, kemudian bisakah dijadikan satu menjadi pelopor pembangunan. Nah, bidang-bidang itu sangat baik juga setuju, cuma targetkan 1 tahun berapa, memang apakah sudah diprogram ada 1 tahun, 2 tahun, seperti 2004, 2005, siapa saja dari Buleleng. Kemudian bagaimana implementasi para pelopor itu untuk action ke bawah sesuai dengan bidangnya. Membuat sanggarkah, membuat kelompok-kelompok belajarkah, kemudian memang bermakna. Apa didapatkan di pusat, apa didapatkan ditularkan kepada orang lain sehingga sekian pelopor-pelopor, tidak hanya 1 pelopor.
Nah, itu yang saya sarankan, sehingga dari pelopor ini akan muncul pelopor-pelopor lain membangun Buleleng. Ilustrasi saya tadi kan 5 atau 4 cendekiawan Indonesia yang hebat, termasuk Habibie mendunia. Termasuk Gus Dur mengatakan bahwa masa inilah nanti akan datang masa pemuda milenial atau Gen Z yang memimpin bangsa ini. Jadi Gibran itu sudah mencerminkan di luar negeri sebagai pelopor anak muda. Mungkin ada pemuda-pemuda Buleleng yang siap membangun ini dan tampil ke berbagai bidang. Tidak hanya senior saja memegang jabatan. Tunjukkan bahwa pemuda tampil mampu, berani, dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Bangkitlah Indonesia Jaya. Ya, terima kasih Bapak Narte, luar biasa. Dan inilah contoh-contoh pemudanya Pak. Sudah di depan saya saat ini. Silakan ditanggapi, ada dua ini. Silakan Pak Yudi, kembali ke Pak Yudi dulu. Oke. Jadi kembali ke yang pertama tadi, bagaimana secara kita untuk menggetok tularkan. Sebenarnya kalau dari saya ada dua cara. Jadi kembali lagi, saya ingin mengajarkan kepada mereka, ke pemuda-pemuda hebat di luar sana. Saya yakin pemuda-pemuda khususnya di Buleleng adalah pemuda-pemuda yang hebat. Yang pertama itu adalah mereka sadar bahwa dirinya adalah seorang pemuda, itu dulu. Karena ketika saya bersama mereka harus sadar dulu, oh kalau saya loh adalah seorang pemuda, lantas apa yang harus saya lakukan? Karena kalau dirinya sendiri belum sadar bahwa dirinya adalah seorang pemuda yang memberikan sebuah kontribusi nyata kepada lingkungan sekitar, tentu dia tidak akan melakukan action apa-apa. Itu dulu. Jadi ketika dia sudah sadar, maka saya ingin mengajak mereka bahwa di saat ini, di kondisi yang saat ini di dunia digital dan sebagainya, kita memang harus memiliki pemikiran yang kritis, solutif, dan juga kreatif. Jadi bagaimana sih saya mengajak mereka untuk melihat terlebih dahulu seperti yang disampaikan oleh Bu Hervina tadi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, bahwa sejatinya di lingkungan sekitar itu pasti ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan itu tentunya ada solusi di dalamnya. Jadi sebagai generasi muda, tugas kita tidak hanya berdiam diri atau bahkan menonton permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi cara saya adalah mengajak mereka untuk ikut ke dalam sebuah kegiatan yang positif. Jadi untuk memikirkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada, sehingga akan melahirkan sebuah solusi yang solutif, inovatif, dan juga kreatif itu. Kemudian yang kedua itu adalah saya ingin mengajak mereka untuk konsisten melakukan sesuatu. Kebetulan saya di sekolah itu adalah mentor karya tulis ilmiah dan juga public speaking. Saya ingin mengajak mereka untuk menyampaikan apa sih solusi yang kalian lihat. Jadi karena kebetulan saya adalah guru SMP, dari SMP saya sudah mengajarkan mereka, coba kalian amati lingkungan sekitar sekolah kalian. Apa sih yang bisa kalian buat untuk sekolah kalian? Seperti itu. Jadi dengan hal-hal seperti ini, secara tidak langsung saya juga sudah menggetok tularkan. Oh, saya harus saya diajarkan nih sama Pak Yudi untuk melihat solusi apa sih yang saya harus buat dari permasalahan yang ada, seperti itu. Jadi konsisten, jadi melakukan segala sesuatu dengan disiplin, dengan konsisten. Hal tersebut tentunya akan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Salah satunya adalah pasti nilai yang pertama itu adalah bagaimana kita berpikir kritis, kemudian kreatif, dan juga rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme, seperti itu. Nah, kemudian dari penelpon kedua Pak Narte tadi, jadi saya setuju bahwa kita ini adalah agen perubahan. Seperti yang sering saya sampaikan adalah bahwa generasi muda kita tidak harus berdiam diri, atau kita punya niat nih tapi nggak action. Jadi langkah kecil, dari yang terkecil dulu deh, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Pak Angga. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung ke pertanyaan pertama itu dari Pak siapa nih Kak? Pak Nyaman Sudarsana. Pak Nyaman Sudarsana. Nah, jadi terkait masalah bagaimana sih untuk menggetok tularkan. Jadi saya sebagai pemuda, ini contoh nyata, saya di Sanggar, masih saya aplikatifkan di Sanggar. Karena itu sudah sudah terlihat lah contohnya seperti apa. Nah, jadi di sana saya bisa ambil 2 poin. Yang pertama itu terkait masalah bagaimana kita memberikan contoh dulu. Jadi kalau kita nggak disiplin, kalau kita contohnya nggak benar, at least itu nggak artinya nggak bisa menggetak tularkan adik-adik. Oh, beli deh Angga aja seperti ini. Jadi kita ngapain? Nah, kan begitu jadinya. Nah, jadi mungkin itu menjadi poin senternya. Jadi bagaimana kita sebagai leader,
kita sebagai orang yang dihargai di Sanggar, dihormati di Sanggar, minimal sikap disiplin itu merupakan salah satu poin center untuk mengaplikatifkan ke adik-adik. Nah kemudian yang kedua, jadi saya selalu memberikan tanggung jawab ke anak-anak, ke adik-adik saya. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab satu, misalkan saya ada pertunjukan nih, ada pertunjukan di gedung apa, ada event apa. Nah jadi saya selalu berikan tanggung jawab ke mereka. Jadi itu salah satu cara untuk panggilan cara beli dek nih, pang seperti ini dia mengemas acara. Jadi panggilan cara beli dek, jadi sistem LO-nya seperti apa, stage manajernya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Pak Narte, jadi untuk Pak Narte memang sangat kelihatan sekali. Saya contohnya semenjak saya jadi pemuda pelopor seni budaya nasional, saya sudah dicap nih sama orang-orang. Artinya udah dicap sama teman-teman, Dek Angga itu pemuda pelopor. Dek Angga pemuda pelopor. Udah begitu. Labeling. Udah punya brand ya, udah punya brand. BA. Kemudian dari sana keluarga dan juga anak-anak di Sanggar pun juga sudah semakin aware dan juga bagaimana meledak sekali. Meledak dalam artian bukan ada yang lain-lain. Satu dari meledaknya penambahan peserta didik di Sanggar dan kualitas bagaimana kita untuk mengajarkan anak-anak bukan hanya sekedar menggambar tapi teknik dan lain sebagainya kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu. Terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita ini. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menggetok tularkan? Bagaimana caranya membuat keterdampakan itu seperti gelombang ya, berjalan berkesinambungan begitu. Pertama, satu hal, bagaimana menanamkan growth mindset pada dalam di diri pemuda itu. Growth mindset. Kita tumbuh dengan mindset. Kita bisa berkembang dengan mindset. Kita jatuh juga dengan mindset gitu loh. Jadi growth mindset itu penting. Pola pikir bertumbuh. Jangan fix mindset atau pola pikir tetap. Pola pikir tetap, toh juga sudah ada pemuda yang lainnya. Itu pola pikir tetap. Nyen seh keganti presiden nu hidup gitu misalnya dalam bahasa Beleleng ya. Seperti itu. Jadi growth mindset itu pola pikir bertumbuh, pola pikir yang optimis ke depannya. Saya ada permasalahan, saya ingin memberikan solusi ini, solusi seperti ini. Nanti secara konsisten itu dilakukan begitu. Itu growth mindset itu penting sekali agar dimiliki oleh tidak hanya pemuda saja, orang tua, pemerintah, dan semua aspek stakeholder itu penting sekali menanamkan growth mindset dalam dirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan ada tidak target. Saya sebagai seorang pemuda pelopor tidak hanya di Buleleng, di Bali, bekerja sama berkolaborasi dengan Disdikpora Provinsi Bali, Disdikpora Kabupaten masing-masing itu selalu menggaungkan setiap tahunnya tidak hanya membentuk pelopor itu pada saat lomba saja. Tetapi saya kebetulan punya yayasan, Bapak Ibu sekalian ya, saya punya Yayasan Widya Aksara yang bergerak di bidang pendidikan kesetaraan paket ABC, program keaksaraan, program PAUD, kecakapan hidup atau life skill, pengembangan kepemudaan, kemudian ada sekolah perempuan juga. Dan di program pengembangan kepemudaan inilah saya selipkan program. Setiap tahunnya saya targetkan itu di masing-masing kabupaten kota itu menyiapkan minimal 5 pemuda pelopor di masing-masing bidangnya. Jadi kalau kita hitung ada 9 ya kabupaten dan kota ya di Provinsi Bali, 9 kali 5 45. Jadi kita targetkan ada 45 pemuda setiap tahunnya begitu. Jadi karena setiap tahun juga ada seleksi pemuda pelopor, baik itu pemuda-pemuda seleksi pemuda yang lainnya, tidak hanya pemuda pelopor, ada pertukaran pemuda, kemudian kreativisia dan sebagainya. Itu kita di sana kita bina, kita siapkan di Yowana Widya Aksara itu gitu. Jadi menjadi pelopor, menjadi pemuda yang kreatif tidak hanya pada saat lomba saja, karena itu berasal dari dalam dirinya masing-masing, berasal dari pola pikirnya masing-masing. Jiwa-jiwa kepeloporan itu tidak mesti kita lihat pada saat lomba saja, tetapi manakala seorang pemuda sudah menjadi inisiator dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di kehidupannya, itu sudah memiliki jiwa pelopor. RRI Singaraja itu jiwa pelopornya luar biasa, berdampaknya luar biasa gitu. Jadi jiwa-jiwa kepeloporan itu perlu kita tumbuhkan sehingga kebangkitan nasional itu tidak hanya sekedar sejarah, tetapi bisa kita konsistenkan setiap
harinya, setiap detiknya begitu. Baik. Kemudian terakhir Oke, terakhir. oke. terakhir ada satu quotes-nya untuk kita semua, generasi muda, masyarakat gitu. Setiap orang punya waktunya. Setiap waktu ada orangnya. Tapi saya selalu berharap pemuda-pemuda Bali, pemuda-pemuda Buleleng, pemuda-pemuda pelopor yang ada dimanapun akan selalu belajar dan menginspirasi setiap waktu. Begitu. Astagfirullah. Terima kasih. Ini karena tidak terasa ini juga ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, 4 menit Oke, bahkan. iya. Terima kasih untuk Pak Benson Andika yang juga sebenarnya berkomentar di YouTube, tapi mohon maaf ini tidak bisa ditanggapi karena waktu juga. Terima kasih juga untuk Made Dana dan Santi Mulyawati. Pokoknya semangat, generasi muda selalu semangat dan pastinya tetap bangkit, terus berjuang. Sebagai closing statement mungkin silakan waktunya. Diangkat? Iya? Boleh. Boleh. Yudi dulu. Oke, Yudi. silakan. Oke. Boleh. Oke, jadi sebagai closing statement ada satu kutipan sebenarnya bahwa kebangkitan nasional tidak hanya peristiwa, tetapi bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda untuk bergerak, berbenah dan berubah. Dan satu kutipan dari saya, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Salam pemuda pelopor. Biasa. Lanjut. Oke. Mangga. Jadi quotes terakhir dari Tiang. Jadi Tiang tidak beringgris. Iya. Boleh. Karena boleh. waktunya biar Nggih. biar cepat. Nah, jadi ini memang pintar sekali ya. Nggih, nggih. Memang luar biasa. Nah, jadi Pakai gamelan. Karena seni dan budaya ya. Oke, silakan. jadi ayo teman-teman, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi sekali pelopor tetap pelopor. Oke, kalau dari saya mungkin dari Yudi bahasa Inggris, saya mungkin Korea. enggak Korea. Mungkin enggak bahasa tinggi bahasa juga kali ya. Oke. Oke, begini. Ada pepatah lama tapi ini sangat universal. De ngaden awak bisa, depang anake ngadanin, geginane bukan nyampat, ilang lu ubuk kata. Nyampat pun kita setiap hari selalu ada lu, apalagi tidak. Jadi seperti kata adik-adik, berbenahlah mulai sekarang. Terima kasih. Terima Sekali kasih. pelopor, tetap pelopor. Dan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official untuk partisipasinya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalin